lagi di Ruang Buaya. Yuk ikutin keseruan kita. Jadi sekarang kita berada di depan Museum Pengkhianatan PKI. Yuk kita masuk. Guys, jadi di sini ada miniatur lokasi Monumen Pancasila Sakti sebelum 1 Oktober 1965. Sebelum masuk, kami disambut dengan miniatur yang menggambarkan keadaan lokasi pada saat sebelum 1 Oktober 1965. Sekarang kita akan masuk ke dalam museum. Ada apa aja ya di dalam? Di sini ada urutan peristiwa pada saat pemberontakan PKI. Yang pertama ada peristiwa 3 daerah. Peristiwa 3 daerah merupakan peristiwa revolusi sosial di Karesidenan Pekalongan, yaitu Brebes, Tegal, dan Pemalang. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 1945 yang mengubah pemimpin birokrasi 3 daerah dengan aparat pemerintah baru yang beraliran Islam, sosial, dan komunis. Yang kedua ada aksi teror gerombolan Cemamat pada 9 Desember 1945. Yang ketiga ada aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel di Sepatan, Tangerang pada 12 Desember 1945. Dan beberapa urutan peristiwa lainnya. Dan di sini juga ada sketsa konsep umum rencana operasi penumpasan pemberontakan PKI pada tahun 1948. I got that feeling like we're young and it's a summer fling, but I've been hurt enough to know I love you differently. Di lantai bawah kita udah selesai dan kita akan lanjut ke lantai kedua. I'll be the only one you keep loving in your dreams. Di lantai 2 masih ada beberapa lanjutan urutan peristiwa. Looking into those eyes, I'm lost. Maybe I'm hypnotized, 'cause the way you look with these pink skies as the sun drifts away tonight. Just hold tight, 'cause when you're in my arms it feels right. You know there ain't no place I'd rather be. Just dance with me all night, 'cause baby nothing else feels like you. Di sini ada peninggalan-peninggalan dan perangko-perangko yang dibuat sendiri oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1940-an. Just dance with me all night. Dan di sini terdapat beberapa senjata yang dirampas oleh anggota PKI. Dan kita telah sampai pada bagian akhir ruangan yang berisi biorama atau urutan kejadian pada peristiwa G30 SPKI. Sekarang kita akan menuju ke gedung berikutnya. Kemudian kami akan masuk ke Museum Paseban. A few minutes feeling all lost in the waves now, taking me over, making me older, making me doubt what I say now. Monsters in my head, yeah, they keep on calling, never ending till the moment you walked in. You've got this hypnotic effect when you're next to me. One look at you help me forget I was on my knees.
membacakan pidato Jenderal Abdul Haris Nasution pada upacara pemberangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi di MBAD pada 5 Oktober 1965. Jika dilihat dari pintu depan, seperti inilah tampilan Museum Paseban. Ini adalah rangkaian peristiwa singkat pemberontakan G30 SPKI. Di sini ada foto 10 pahlawan revolusi korban keganasan G30 SPKI, yaitu Letjen Ahmad Yani, Majen Raden Suprato, Majen M.T. Haryono, Majen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo, Letu Pierre Tendean, Kolonel Katamso Darmokusumo, Letkol Sugiono, dan Brigadir Pol Karel Satsuitubun. Selanjutnya, kita menuju ke ruang pakaian dan peninggalan-peninggalan para korban. Di sini terdapat peninggalan-peninggalan serta pakaian para jenderal yang telah gugur yang dipakai pada saat kejadian. Kemudian kita akan menuju ke ruangan berikutnya. Sekarang kita akan masuk ke ruang pameran dokumenter. Dari yang kita lihat di sini, kendaraan tank ini adalah Panzer milik TNI Angkatan Darat untuk membawa jenazah para pahlawan kita ke makam Kalibata. Ini adalah mobil milik Jenderal Ahmad Yani waktu menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat pada tahun 1962 sampai 1965. Nah, truk G ini adalah milik PKI yang dirampas dari Perum Peruri untuk menculik Jenderal D.I. Panjaitan. Tahukah kalian, pada masa pemberontakan PKI tersebut, kan jenderal-jenderal sudah pada hilang ya. Jadi saat itu Soeharto memegang penuh jabatan. Nah, untuk mencari pelaku PKI tersebut, Soeharto dan para stafnya menggunakan mobil ini untuk mencari dan menumpas kejahatan mereka. Kita akan menuju ke sumur maut, serambi penyiksaan, dapur umum, dan pos komando.
2 straight months of tension. Ini ada tempat Serambi Penyisaan. Tanggal 1 Oktober 1965, serambi rumah ini digunakan oleh pemberontak G30 SPKI sebagai tempat menyiksa para jenderal sebelum dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang sumur. Di sini ada sumur maut. Pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI menggunakan sumur tua sedalam 12 m dan berdiameter 75 cm untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Di sini ada pos komando. Pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Ini ada dapur umum yang digunakan untuk anggota pasukan pemberontakan G30 PKI.